Om Swastiastu. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum karma pala, yaitu suatu kepastian yang ada dalam kehidupan ini. Siapa yang menanam pasti akan memetik buah pahala. Ya, sekarang kita akan bicarakan tentang serada keempat, yaitu punar bawa, ya, atau reinkarnasi. Agar lebih mudah, agar lebih gampang kita pahami, maka mari kita ibaratkan kehidupan ini adalah sebuah panggung sandiwara, ya. Panggung sandiwara atau panggung drama, ya, sehingga hidup ini adalah sebuah drama, ya. Ya. Dimana yang membuat skenario atau jalan cerita itu adalah jiwa kita sendiri, Ini kita buat sebelum kita lahir. Ya. Kita membuat skenario bagaimana ketika kita berada di dalam kandungan. Bagaimana proses kelahiran kita. Bagaimana kita bertumbuh, berkembang sampai usia 5 tahun. Kemudian kita sudah juga membuat bagaimana skenario kita ketika menjadi murid di TK, murid di SD, SMP, dan seterusnya. Itu semua tertulis dengan rapi. Demikian juga apa-apa yang akan kita lakukan ketika kita berperan sebagai anak remaja, kemudian kita berperan sebagai pacar, dilanjutkan berperan sebagai suami atau berperan sebagai istri, berperan sebagai orang tua, ya, kemudian berperan sebagai pekerja sesuai dengan pekerjaan sekarang, ya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi menteri, ada yang jadi notaris, ada yang jadi hakim, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ya. Setelah itu peran berikutnya berperan menjadi seorang kakek, menjadi seorang nenek, menjadi seorang kumpi, menjadi seorang buyut. Nah, itu semua sudah ada dalam skenario besar kehidupan kita. Itu. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa kita hidup ini adalah tugas kita adalah memerankan peran-peran yang sudah kita rencanakan sendiri. Nah, kalau kita berhasil memerankan semua peran tersebut dengan baik, ya, maka tidak perlu ada pengulangan rekaman, ya, ketika di syuting, ya. Kalau kita perhatikan orang syuting itu kan sedikit salah itu harus diulang, sehingga terasa membosankan begitu, terasa membosankan. Untuk syuting itu yang kita syuting misalnya salah sedikit, ya, mimik saja salah, ulang cut gitu. Nah, demikianlah skenario besar yang sudah kita bikin ini harus kita perankan sesuai dengan skenario tersebut. Itu. Nah, ini yang menyebabkan adanya reinkarnasi, ya, pengulangan lahir, agar kita bisa mencapai kesempurnaan dalam memerankan peran yang telah kita tentukan sendiri. Nah, juga dikatakan untuk mencapai level manusia ini, ya, kita harus reinkarnasi sebanyak 8.400.000 kali.
Ini untuk mencapai manusia. Ya. Karena apa? Karena awalnya kita pernah menjadi ikan, kita pernah menjadi kata, kita pernah menjadi binatang yang amfibi, ya, yang bisa hidup di air, yang bisa hidup di darat. Kemudian kita pernah menjadi dinosaurus, kita pernah menjadi binatang-binatang yang hidup di pohon, kita pernah menjadi binatang yang bisa terbang. Itu proses yang harus kita lewati. Dan ketika kita menjadi manusia ini, kita pun harus berulang-ulang untuk mencapai peran agar kita bisa memerankan peran terbaik itu, ya, berulang-ulang. Ya. Bahkan seorang Buddha, ya, Buddha tersebut itu beliau harus mengalami 600 kali reinkarnasi sebagai manusia agar bisa mencapai kesadaran Buddha. Itu. Nah, inilah peran-peran kita yang sudah usia segini, ya. Kita saat ini memerankan bagaimana kita bisa mencapai kesadaran, kalau istilah Balinya itu kesadaran dewa. Karena kita punya kesadaran buta, kesadaran manusia, kesadaran dewa. Ya. Mereka yang sudah mencapai kesadaran dewa inilah yang disebut dengan orang yang tercerahkan. Ya. Ingat, untuk mencapai ini butuh ratusan kali reinkarnasi. Ya. Dan Anda yang menonton, ya, Anda yang menonton acara ini, Anda sangat-sangat beruntung karena Anda sudah reinkarnasi lebih dari 400 kali sebagai manusia untuk mendengarkan ceramah ini saja. Ya. Anda beruntung. Maka jangan lewatkan keberuntungan ini. Ya, ikuti pencerahan yang berikan ini. Atau jika Anda ingin lebih cepat mencapai kesadaran yang kita idam-idamkan itu, teruslah ikuti ini, atau bisa langsung ketemu dengan itu. Sehingga keberuntungan ini jangan lagi merosot ke bawah. Itu. Karena susah untuk mencapai kesadaran yang di level ini, di level pemahaman yang sangat sederhana, tetapi kadang-kadang ditolak oleh logika. Gitu. Ya, sekali lagi beruntung Anda yang sudah bisa mendengarkan, pencerahan ini. Ya, semoga Anda bisa berlanjut. Ya, target kita seperti apa yang diwacanakan oleh agama kita, mencapai moksartam jagadita ya caiti dharma itu, agar kita bisa bahagia semasa hidup, bahagia setelah kematian ini akan cepat kita tercapai ketika kita memahami tentang punarbawa ini. Ya, sekali lagi, untuk menghentikan proses punarbawa atau reinkarnasi ini adalah kita harus bisa melakukan peran terbaik kita. Ya. Peran terbaik kita. Apakah dulu ketika kita TK kita sudah memerankan tugas kita di TK tersebut. Ketika kita menjadi murid SD, kita sudah memerankan peran kita terbaik di sana. Di SMP juga sudah menjadi terbaik di sana, SMA dan seterusnya. Ya, ketika kita berperan di Brahmacari, apakah kita sudah melakukan peran itu terbaik? Ya, kemudian ketika kita pacaran, apakah kita sudah berperan terbaik, memerankan terbaik sebagai aktor, sebagai pemeran pacar? Apakah kita sudah menjadi peran terbaik ketika kita menjadi seorang istri, ketika kita menjadi seorang suami,
ketika kita menjadi ayah, ketika kita menjadi ibu, apakah peran itu sudah kita lakukan dengan yang terbaik? Ya. Kemudian mungkin kita punya sahabat lagi, apakah kita sudah menjadi memerankan peran sahabat itu dengan baik? Ya. Ketika kita berperan sebagai seorang kakek atau nenek, apakah sudah memerankan peran kakek dan nenek itu dengan terbaik? Ya. Nah, ketika ini semua kita dapatkan terbaik, maka tidak perlu ada pengulangan. Ya, maka tidak ada perlu pengulangan lagi. Ya. Sedikit saja kita ada kesalahan dalam peran kita. Misalnya seorang suami ada salah dengan istrinya, perannya salah. Dia kalau sedikit saja, dia harus reinkarnasi lagi. Dia harus menjadi manusia lagi untuk mengulangi peran yang sekian menit itu. Sehingga dalam kenyataan ada mereka yang menikah dalam hitungan 3 bulan sudah meninggal. Karena dia ada pengulangan di sana. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan Punarbawa itu reinkarnasi itu? Banyak sekali contoh-contoh. Ya. Dia punya paman, dia meninggal, kemudian diaben, dalam hitungan 4 bulan, dia sudah lahir kembali. Ketika Nunas Raos di Balian itu, memang nyata, dia itu lahir, dan dia bisa menunjukkan hal-hal yang persis dimiliki oleh beliau yang paman yang tadi kepada si cucunya ini gitu. Nah, ini banyak terjadi dan ini harus kita yakini. Ya. Walaupun kadang-kadang yang namanya logika kita tidak mau terima, dan ini terjadi di mana-mana. Bahkan ada orang yang bisa menemukan, oh ini loh dulu saya begini, ini loh dulu saya begini, itu ada. Ya. Nah, sekarang hidup ini sebuah pilihan. Apakah nanti kita akan mengulangi lagi kelahiran kita? Boleh. Kalau kita mau menyelesaikan, boleh. Lalu gimana caranya? Ya, lakukan peran terbaik pada saat ini. Ya. Saat ini Anda sebagai apa? Apakah Anda saat ini sebagai seorang istri? Jadilah istri terbaik. Kalau Anda seorang suami, jadilah suami yang terbaik. Kalau Anda seorang kakek, jadilah kakek terbaik. Kalau Anda seorang nenek, jadilah nenek terbaik. Ketika Anda menjadi seorang guru, jadilah guru terbaik. Ya. Ketika Anda jadi seorang notaris, jadilah notaris yang terbaik. Maka, kalau semua sudah terbaik, apa yang perlu diulangi? Ya. Ketika tidak ada pengulangan, kita ini lolos. Ya. Dan setelah lolos kita bisa bebas. Nah, dalam kebebasan inilah kita bisa kembali ke sang pembikin skenario terbesar kehidupan alam semesta ini, yaitu Tuhan. Karena seperti di serada kedua dijelaskan, kita ini atma, kita ini adalah percikan kecil dari Tuhan. Tuhan bikin skenario yang begitu besar terhadap alam semesta. Kemudian kita sebagai percikan kecil adalah membuat skenario kecil dalam skup kita dan keluarga kita. Ya, sekali lagi, agar kita bisa sukses, agar kita tidak bisa reinkarnasi lagi, itu lakukan peran terbaik. Ya. Peran terbaik kita saat ini ya, akan mampu membereskan peran-peran sebelumnya. Misalnya ketika kita di saat remaja kita pernah melakukan salah acting, maka perbaiki sekarang dengan melakukan terbaik. Ya. Apakah sekarang sebagai seorang istri, seorang sahabat, jadilah seorang istri yang terbaik, jadilah seorang sahabat yang terbaik, jadilah seorang suami terbaik. Maka
itu akan bisa menghapuskan peran-peran kita yang salah sebelumnya. Itu. Nah, cara terbaik untuk mengulangi agar tidak kita mengulangi peran-peran sebelumnya yang tidak pas, yaitu yang tidak terbaik, yaitu dengan apa? Ya, dengan seperti yang kemarin, kita memaafkan diri kita atas kesalahan yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perilaku. Karena kita sebenarnya yang membuat, maka kita yang memberikan maaf. Kemudian maafkan diri kita ketika kita melakukan hal-hal yang kurang baik kepada orang-orang lain. Kemudian maafkan orang lain ketika menyakiti kita. Ya. Dengan memaafkan, dengan meminta maaf, inilah cara termudah untuk tidak lagi melakukan pengulangan atau syuting pengulangan terhadap kesalahan acting ya kita lakukan sebelumnya. Ya, ketika kita berani memaafkan diri, ketika kita berani memaafkan orang lain, ketika kita berani meminta maaf kepada orang lain, ini hati kita sudah, ini tanda-tanda bahwa hati kita sudah terbuka. Hanya mereka yang hatinya sudah terbuka akan bisa menghapuskan semua dosa-dosa atau karma-karma yang kurang baik yang dilakukan sebelumnya. Artinya mereka yang hatinya sudah terbuka, dia sudah tercerahkan atau tersadarkan. Hanya mereka yang tersadarkan, mereka yang tercerahkan bisa menghapuskan semua kegelapan yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam perkataannya, yang ada dalam perilakunya. Demikian Punarbawa, kita lanjutkan ke moksa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.